Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah menghadiri undangan untuk membahas aksi nyata tentang budaya positif dan disiplin positif yang dilaksanakan hari Rabu tanggal 5 Juni 2024. Di sini kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini CGPR Komisi Elvi Triana dan fasilitator pemandu kami Wahyu Ekowati BPD. Nah, mulai di sini pembukaan, doanya sudah kita baca tadi. Sekarang kita perkenalan. Perkenalan di sini harus tepuk pundak temannya. Hai, aku Anis. Iya. Hai, aku Anis. Hai, aku Anis. Sebelah. Ya. Hai, aku Anis. Hai, saya Anis. Terus ke situ. Hai, aku Miana. Hai, aku Tika. Hai, aku Nia. Hai, Indah. Hai, saya Rizka. Hai, saya Dini. Hai, saya Siti. Hai, saya Dini. Iya. Sebutkan nanti apa pekerjaan rumah yang paling tidak disukai. Baik, so aku. Iya. Bu Anis menyetrika. Nanti kita kenal Bu Anis itu yang tidak suka menyetrika. Oke. Kita ingat kalau dengan gosokkan awal yang tidak suka dengan pekerjaan ini adalah Bu Anis dan Bu Miana. Oke. Wah, ternyata sama kalau sama berarti cari Mas motor hidup. Ayo, sekarang ada motor hidup dari Ibu Indah. Ibu Indah, motor hidup. Menjadi lebih baik dan terbaik. Amin. Iya, kita tahu menjadi baik dan lebih terbaik adalah Bu Indah. Terus Bu Pini, gimana? Ada nggak mau motor hidupnya? Ayo. Aku pikir mulai mau ingin menjadi lebih baik itu jangan terlalu banyak memikirkan masalah. Oke, terima kasih. Ya, ada yang ingin menyampaikan motor hidupnya? Ayo, Bu Kiki apa Bu Kiki? Motor hidup saya indah maaf melalui dunia. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk semua yang sedang berikan motor hidupnya. Sekarang kita ice breaking. Ice breaking itu saya akan menyanyi. Kulihat donat bentuknya lingkaran. Kulihat kacamata bentuknya lingkaran. Kulihat gelang bentuknya lingkaran. Kulihat piring, kulihat mangkok bentuknya lingkaran. Mudah ku buat. Lingkaran bisa ku buat. Oke, dari nyanyian ini Jangan dibilang maju dan tidak ya Bu. Tes dari nyanyian ini apa yang dalam pemikiran Ibu tentang lirik dan lagu? Pemahaman Ibu, afirmasi Ibu setelah mendengar Ibu itu apa yang diketahui dan apa dianalogikan secara bebas pemikiran Ibu setelah mendengar lagu ini, lagu yang kita. Bu Deska gimana Bu Deska? Apa yang didapat dari lagu ini? Dari lagu yang Ibu nyanyikan tadi itu lingkaran ya, tapi misal tadi ada piring, donat, itu kan benda dan makanan, tapi bentuknya itu tetap sama. Mungkin walaupun berbeda-beda bentuk, tujuannya bentuknya itu sama, tetap bulat. Itu lingkaran. Oke, terima kasih Bu Deska. Tepuk tangan buat Bu Deska. Saya bantu Bu ya. Tadi itu Ibu Eli menyebutkan terutama donat. Nah, donat itu untuk dimakan, tapi sebelum dimakan kita taruh dulu di mangkok. Jadi kita makan.
makan donat tadi kita ambil dari mangkok. Lingkaran. Iya. Ibu, ibu terinspirasi makan. Ya. Kalau ibu Bunia, ayo Bunia. Lingkaran. Boleh inspirasi, boleh afirmasi, boleh pemikiran ketika mendengar itu apa, terbayang apa, atau dianalogikan terpikir apa, kepikiran apa jadinya. ayo. Apa? Saya membayangkan itu semuanya kayaknya pekerjaan perempuan ya Bu ya. Dari donat makan, terus dari gelang perempuan, terus dari alat-alat rumah tangga. Nah jadi saya membayangkan mudah-mudahan perempuan itu perempuan itu siap dengan semua profesinya, dengan tujuan melingkar tadi. Semoga semakin melingkar, semakin seperti tujuan. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu Teni. Ada lagi? Dia juga harus masuk di satu lingkaran ini. Orang yang membentuk lingkaran itu, atau kalau kita dalam lingkaran itu harus kuat. Dalam lingkaran itu saling tolong menolong, saling membantu, dan ketika satu yang tidak membuat terputus, maka lingkaran itu tidak akan utuh dan tidak bisa menjadi sesuatu. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang ada pertanyaan. Silakan jawab. Bukan ujian Bu ya. Yang soal pertama, jika Anda diberi 3 buah pil oleh dokter dan diminta untuk meminumnya setiap setengah jam, berapa waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan pil tersebut? Terus nomor 2, nanti ambil bagian masing-masing boleh. Nomor 2, bagilah 30 dengan setengah, kemudian ditambahkan dengan 10. Berapakah hasilnya? Nomor 3, jika Anda hanya mempunyai sebatang korek api dan masuk ke dalam ruangan yang sangat gelap dan di situ ada selembar kertas koran, sebatang lilin, obor lampunya, kayu bakar dan tungku rakyat, yang manakah yang akan Anda nyalakan pertama kali? Ambil 2 apel dari 5 apel yang ada. Berapa apel yang Anda punya sekarang? Dalam setahun, ada berapa bulan yang mempunyai umur 31 hari? Dan ada berapa bulan yang mempunyai 30 hari? Ada berapa bulankah yang mempunyai umur 28 hari? Terus, nomor 6, boleh nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti jawabannya mungkin ada yang berbeda, ada yang sama. Nomor 6, di kutub utara ada sebuah bangunan dengan cat merah pada kotak sisinya. Lampu penerangan dalam ruang itu berwarna juga. Suatu ketika masuk keluar seekor beruang melalui jendela dari sisi depan bangunan. Apakah warna beruang kutub tersebut? Yang ketujuh, ada berapakah banyaknya angka 9 dalam 1 sampai 10. Nomor 8. Oh, ini sampai 100 sekarang. Sampai 100, 1 sampai 100 itu ada berapa sebelahnya? Iya, 10. Yang ke-8, pada perayaan 17 Agustus diadakan perlombaan balap karung. Dalam perlombaan itu, Andi berhasil menyalip peserta yang berada di urutan kedua. Di posisi berapakah Andi sekarang? Jadi jam 8, 9, 10, 11, 12. Setelah itu kita lanjut yang kedua, 12, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi sudah habis 2. Terus yang ketiga, 6, 7, 8, 9. Jadi kita habiskan di 3 buah pil itu dari jam 8, jaraknya 5 jam, terus habiskan jam 9 malam. Tidak boleh berlarut-larut kita makan pil itu, karena apalagi kalau dosisnya tinggi, tidak boleh umpamanya 1 jam kita makan, jaraknya 1 jam, itu tidak boleh, bahaya. Jadi kita makan pil itu harus 5 jam jaraknya. Terima kasih. Itu menurut Ibu Miana. Oke, sekarang nomor 2, nomor 3. Siapa yang sudah selesai semua sampai nomor 8? Indah Bu, nomor 1 sampai 8. Oh iya, Bu Indah. Tapi nomor 3-nya lewatan Bu. Tadi Nomor 1. kan sudah jawab 1 Bu. Udah apa Bu? Kau juga jawab kan? Beda. Ayo. Ini kan menurut pendapat Bu Iya. ya. Boleh kan? Dapat yang Menurut Indah, kalau Indah yang minumnya Bu ya, itu setiap satu obat cuman 1 menit atau 2 menit. Nah yang nomor 2 itu bagilah 30 dibagi 2, 15 ditambah 10 jadi 25.
Terus nomor 3 tuh belum jawab, ini ada di Bu. Belum. 4 Bu ya. Nomor 4 itu jadi 3 Bu. Kan tak apa kan Bu ya? Iya, udah apa? Nomor 5 31 3 38 nomor tanggal 28 hari 1. Nomor 6 di kutub utara sudah cat merah pada posisinya apa lagi? Beruang warna kutub itu disinari cahaya Bu ya, di cahaya itu tuh tidak merah Bu, masih tetap warna ininya, rumahnya itu abu-abu. Terus nomor 7 itu 100 Bu ya, 9 1 sampai 10 angka 9 ada berapa? Ini ada 9, ada 10 Bu. Ya 10 Bu. Terus kalau lomba karung itu karena dia menyalip peserta yang berada di urutan kedua, berarti dia berada di urutan yang pertama jadi Bu. Di posisi berapa tak Andi sekarang? Di posisi 1. Jam setengah 2 25 3 obor 4 3. Yang 5 tadi kalau yang 34 31 8 28 1. Yang 6 putih, yang 7 9, yang 8 15. Terima kasih. Nah, sekarang kita jawab sama-sama. Jika Anda diberi 3 buah pil, nomor 1 itu jawabannya 1 jam. Yuk. Enggak. Soalnya kan dimulainya kan pertama kali itu sudah minum 1, kan 3. Iya. Oke. Terus yang kedua, bagilah 30 dengan setengah, kemudian ditambah lagi 30 dibagi setengah, 30 dengan setengah, ditambahkan dengan 10, Jadinya 70. Pertanyaan baik, Frank. 30 dibagi setengah, setengah dibagi setengah, 30 itu dibagi setengah, 60 kan? 60 kan? 1/5 1 dibagi Bagilah 30 dengan setengah. dibagi setengah. Bukan dibagi setengah, dengan setengah. 70. Ya. Iya, 30 dengan setengah 60. Ya. Oke. Dengan setengah kemudian ditambahkan dengan 10 berapa hasilnya? 1 dibagi setengah jadi 2 kan? 30 dengan setengah tuh 1, logikanya 1 dibagi setengah 2 kan? Jadi 2 ikut kan? Jadi kebagian berapa kan? Iya. Nah, jika Anda hanya mempunyai sebatang korek api, terus yang dinyalakan pertama kali adalah korek api. Korek api. Nyobu. Enggak nyala kok kalau tidak nyala nyalakannya. Ya. Terus ambil 2 apel dari 5 apel yang ada. Berapa apel yang Anda punya sekarang? Saya tidak punya. Hah? Cuma 2 ekor. Iya. 2 apel dari 2 apel. Tadi dapat dari mana? Ada yang 3. Terus dalam setahun ada berapa bulan yang umurnya 31? Ini jawabannya semua bulan. Semua bulan. Umurnya kan sampai 28 tahun kan? Terus 28, 29, 30, 31. Kita di prank, kita di prank. Terus yang keenam, di kutub utara ada sebuah bangunan itu. Kalau beruang kutub itu pasti warna putih, tidak hijau warna putih pasti warna. Terus Ada berapakah banyaknya angka 9 dalam hitungan 1 sampai 100? 1 9 Ada 20. ini ulah Bu. 9, 19, 29, 39, 39, 10 9 89 90
90, 91, 92, 93, 94, 95. Terus pada perayaan 17 Agustus diadakan lomba balap karung. Dalam perlombaan itu Andi berhasil menyalip peserta yang berada di urutan kedua. Di posisi berapa Kak Andi sekarang? Yang disalip? Nomor 2, bukan nomor 1 kan? Berarti nomor 2, ya juara 2. Disuruh nyalip yang juara 2, yang nomor 2, yang nomor 1 tidak disalip ya. Oke, ini ice breaking. Kadang tuh gitu tuh ditanya apa, jawabnya apa. Nah, seriusnya jawabannya apa? Silakan. Nanti biar kita itu nanti lebih fokus. Tes. Memahami makna kontrol dan miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari. 2. Menerapkan disiplin positif. Yang ketiga, mengamati perubahan lingkungan setelah menerapkan disiplin positif dalam kehidupan sehari-hari. 4. Menciptakan budaya positif dengan penerapan disiplin positif. Tes. Nah, ada kesepakatannya karena kita di sini bukan apa? Karena kita tidak online, jadi kesepakatannya gantian. Pembahasan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, terus keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, restitusi segitiga restitusi. Nah, pertanyaan pemantik dari ke-6 ini, siapa yang bersedia nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6? Apakah yang dimaksud disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal? Apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Bagaimana merumuskan keyakinan kelas? Tes. Apa yang Anda pahami terkait kebutuhan dasar manusia? Sebutkan 5 posisi kontrol kita sebagai guru. 6. Jelaskan langkah-langkah segitiga restitusi. Ada yang ingat ada? Yang ingat? Silakan. Oke, baiklah, terima kasih kesempatannya. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan disiplin dan nilai-nilai kebijakan universal? Yang seingat saya, disiplin kebijakan universal adalah mendisiplinkan diri. Disiplin yang berasal dari diri sendiri, bukan dari luar, atau apa itu kalau di luar bahasa ininya kurang ini ya. Ya, yang berasal dari internal sendiri, bukan dari paksaan atau dari Perbedaan antara Atau yang mana yang 6 nih yang bisa dijawab? Oh, 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, manajer. Tapi semestinya yang sudah dibilang dengan Ibu Eli, untuk di posisi 1 sampai 3 itu mungkin jangan lagi dilakukan. Mungkin kita sekarang sudah di posisi nomor 4 dan nomor 5 sebagai teman ataupun manajer. Aku Yanti dari TK Daruhaya mau mencoba menjawab pertanyaan pemantik dari nomor 2. Apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ini menurut saya, kalau hukuman itu adalah suatu tindakan yang membuat suatu Mengetahui sebelum melaksanakan kegiatan ini, saya harus tahu dulu latar belakang pemahaman ibu-ibu semua seperti apa. Lanjut. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma. Maju lagi. Sekarang Bu Penny kemarin udah contoh. Maju ke sini sama Bu Indah. Ayo, maju ke kursi besar kita. Iya, coba. Iya. Mari dia sini ya. Dari ke Bandung.
Kasihlah kertas siko yang buat Bu. Berhadapan kami nih. Bu Penny, yo. Bu Penny. Memaksa ujung. Itu deh. Apa yuk? Tak perlu. Nanti nggak boleh. Ada yang pelit neon nih. Jadi apa boleh. Mengancam lagi deh sekarang. Ayo. Boleh lihat. Boleh lah. Diketahui Bu Meti kaget. Mengancam pula dia. Boleh bawa lagi. Terserah boleh. Ada. Adek, boleh tak dek? Ya Allah dek. Buat apa ya nanti tak buat apa? Nangis nak balik. Saya apa nak minjem apa nak memiliki? Minjem lah. Minjem berarti balik ya? Balik. Ih. Yakin? Udah lama-lama. Sudah lama. Boleh. Oleh Oke. berhati. Berarti muda lungguh. Silakan, terima kasih. Selamat. Ambil adek tak lagi ayo. Tidak dibuka yuk. Tidak dibuka isinya. Berarti perjuangannya tidak gigih ibu coba ini. Baik akhir guru TK. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Nah, itu tuh merasa tuh kita tuh bisa mengontrol murid. Itu ilusi sebenarnya. Kamu harus ini kan urut gara-gara. Nah, itu ilusi. Berarti yang ilusi itu bayangan kita. Nah, terus ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Terus ini perasaan kita tuh kalau sudah dikritik segala macam itu akan menguatkan karakter. Berbeda. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Terus ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu yang keadaan kita tadi. Nah, kalau tadi yang Ibu Penny tadi itu pertahanannya Bu Penny tidak ini mudah diatur. Jadi dikhawatirkan Bu Penny kalau semua orang seperti itu kacau, tidak bisa kalau kita tadi itu dibawa uang sini dibujuk-bujuk uang, itu cuma dicek itu kebaik kalau cuman aku kasih kalau dia 2 miliar ya, apalagi 271 triliun masih. Nah di sini kita ini hati kita itu ternyata hanya ilusi kalau gitu. Terus sebenarnya ngasih itu tadi, kasihan dia nih tadi lah merayu lain kasih itu lah, tidak lemah, nangis pikiran kita. Sebenarnya kita yang bermasalah akhirnya kita ngasihnya tuh, padahal itu sangat berharga buat kita, tapi karena kita tidak lemah kita kasih ke dia. Sudahlah, aku biarlah. Nah, jangan sampai kalau kita tidak lemah, ini kita ini baik. Kasihannya sama ini kita ini. Akhirnya kita tidak tahu, tidak ada prinsip. Itu tuh prinsip hidup, kebenaran. Nah, kalau kita muda itu, cumannya kalau tadi cuma dirayu-rayu itu dulu, gitu. Cumannya kalau aku kasih mobil ya buat tahu. Tapi ada tapinya. Aku ini tuh ya, atau dibujuk, atau yang awas ya, mati keluarga baik. Ya, ada yang lebih sensam. Awas lah ya, pucat. Jadi loh lah itu. Jadi dengan itu tuh sebenarnya uang itu karena ketakutan harusnya. Oke, perubahan paradigma, stimulus, respon, teori kontrol dan teori pilihan. Nah, kalau stimulus respon Bu, itu tuh kebanyakan yang di sebelah sini dan itu teori kontrol pilihan. Nah, itu tuh kalau kontrol itu harus pakai pilihan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Itu respon. Nah, kamu kontrol tadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi, oh dia tuh berpandangan seperti ini. Jadi kita tidak memaksakan. Nanti ada proses biar dia tuh memahami cara kita memandang dunia atau cara berpikir kita. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Gitu. Kita mau. Nah, itu Terus yang ini semua perilaku memiliki tujuan. Kalau pilihan. Terus kontrol tadi. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini tadi Bu Penny tadi tuh mikirnya seperti ini, masih direspon. Orang lain itu bisa mengontrol saya. Padahal Bu Penny itu udah galak dikontrol.
dikontrol dipaksa kayak itu. Terus di sini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Mau dan tidak mau itu kita yang memutuskan, bukan orang lain. Terus saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus pemaksaan ada pada saat wujudan gagal. Kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau ini kita maksud ini kalau gagal, oh kita kalau gagal sudah ada cara-cara yang baru. Terus yang ini model berpikir menang kalah. Nah, Bu Ida menang, hore, ini kalah kan? Kalau direspon, tapi kalau itu model berpikir menang-menang. Dia tadi ngejuk, tapi dia lega. Itu namanya menang-menang. Lega, tapi dia itu tidak ada perasaan hutang, tidak ada perasaan kesal atau takut. Itu yang di teori kontrol. Disiplin positif, makna disiplin positif belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Nanti akan kita lanjut lagi materi ini, motivasi perilaku manusia. Nah, tadi kan kita sudah tahu tentang disiplin. Disiplin positif itu adalah kita dapat mengontrol diri sendiri, bukan karena dikontrol oleh orang lain. Tuh. Terus Gianni Gozen dalam bukunya Restructuring School Discipline untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi manusia ada lemah, kalau itu datang terlambat kan marah ya beli. Nah, itu terus ini nih untuk menjadi kalau itu dipujuk duit, kamu datang tepat waktu. Kalau ini yang ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu karena kesadaran sendiri, datang tepat waktu atau itu segala macam itu karena keinginan kita sendiri, bukan karena aturan. Emang aturan dulu itu dia tahu ini, bukan karena piaraan, karena kita tuh oke, memang kewajiban saya di sini dan saya harus berlaku seperti ini, keyakinan saya seperti itu. Jadi apapun terjadi masih akan seperti itu. Nah, dihargai, diancam, dia masih akan seperti itu. Sama seperti kita sholat, kalau kita sudah sholat, nak wong nak digagal jemur, nak disogok jemur, nak kita masih tak sholat. Nah, Bapak Ibu, jadi motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku hidup kita di sekolah? Jelaskan. Apa Bu? Biasanya anak-anak itu tuh. Terus disuruh gimana turunnya? Oh iya, sorry. Terus habis sekali boleh. Bukan itu. Oh, dalam hal liburan masuk. Oh, karena mereka tidak termotivasi. Jadi kita tahu ya, sini ya. Nanti akan menjawab tanya tadi. Bagaimana kita berperilaku? Kira-kira tanyakan pada diri kita bagaimana kita berperilaku, terus mengapa kita melakukan segala sesuatu. Misalnya Bu, Ibu memasak, bagaimana kita berperilaku memasak. Terus mengapa kita melakukan sesuatu, karena kita yakin kan, oh dengan masak ini seperti ini. Terus kita ngepel, kita nyapu, kita ngepel, kita bersih ke kamar mandi, kita nyuci, itu semua tanyakan pada diri sendiri dulu. Mengapa bagaimana kita berperilaku dengan ngepel tadi? Ada yang salah satu yang memberikan respon. Ya, tadi. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan? Apalagi kira-kira alasan kita melakukan sesuatu. Salah satu pekerjaan yang Ibu lakukan, silakan. Kami apa? Bu Penny, mau? Mengapa kita berperilaku? Ayo. Karena, mengapa? Bagaimana kita berperilaku? Kesini, misalnya Ibu sekarang ikut kesini. Ayo, aku. Bagaimana kita berperilaku saat ini? Iya. Terus mengapa kita melakukan segala sesuatu? Ngaku Ibu galak di sini. Aku gara-gara disuruh Ibu meeting, baik. Satunya karena ada utusan dari kepala sekolah. Kedua karena katanya ada sosialisasi, jadi pengen kerja, tidak ikut kerja. Berat. Kalau untuk itu berarti kalau Bu Meti, kalau utusan dari Bu Meti itu eksternal. Kalau internal Ibu mau belajar. Nah itu
yang menghargai diri sendiri itu berarti dari yang mau belajar. Terus apakah kita melakukan sesuatu karena dorongan? Tadi dorongannya apa? Dorongan dari luar dan juga dorongan dari dalam. Kalau Ibu Meti nyuruh dia udah galak, udah baca kan? Itu marah. Tidak. Iya. Terus tuh, apalagi kira-kira alasan kita melakukan sesuatu. Nah, jadi kita harus tahu ya. Jadi melakukan segala sesuatu itu karena akan lebih nyaman kalau segala sesuatu itu dilakukan ikhlas. Karena kita Bu, segala sesuatu itu bagaimana kita berperilaku melakukan sesuatu mati ke lampu Bu, jadi beban berat bagi kita karena kita tidak ikhlas melakukan. Sebagai contoh, saya di rumah itu kan ada tulis masing-masing, nah kau mati ke lampu, nyala ke lampu. Di lampu, udah sudah nyala ke lampu tuh. Tapi karena kita tadi tidak tujuan kita tadi beda, perilaku kita tadi beda, terus mengapa melakukan itu? Karena kita tadi berusaha mengontrol anak itu. Coba kalau anak itu sudah sadar, sudah faktor internal nggak usah disuruh lagi, langsung mati kenyang. Tapi dia jendela buka tutup masih nggak pakai toa tuh lah ya. Tapi itu tuh kan kita tahu berarti anak itu belum sampai di fase internal, masih kalau tidak kan tidak jalan minum, kalau dapat ibarat tidak jalan minum gitu. Jadi kita harus tanyakan pada kita juga ini berlaku karena imbalan, karena takut hukuman atau karena sadar diri. Misalnya siapa yang kalau tidak digaji kan aku berarti itu faktor imbalan. Terus tidak digaji, tidak dihukum, tetap yang ngajar berarti kan ini dari keikhlasan. Motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, eksternal tadi, kalau aku tidak tepat waktu, aku akan diomelin, aku akan dicelamutin yang kancil, aku kali itu dipatu-patui. Itu karena ini. Yang kedua, faktor untuk mendapatkan imbalan dari orang yang lain, apa yang akan saya lakukan untuk mendapatkannya. Jadi motivasi masih faktor eksternal kalau kita masih mengharapkan imbalan. Terus yang ini motivasi internal untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Keputusan kita saat ini akan menentukan masa depan kita yang akan datang. Jadi kita yakin dengan datang terus, tepat waktu, belajar terus, ini akan menentukan siapa kita nanti. Nah, di hukum penghargaan nih Bu, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan penghukum, penghargaan mengurangi ketepatan Bu, penghargaan nih Bu, ternyata penghargaan itu rusak Bu, rusak. Kalau anak-anak itu termotivasi penghargaan. Nah, kalau ini penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi. Penting prinsip ini. Suatu hari kamu dapat uang 20.000 dari saya, yang ketok ya, dapat uang 20.000 dari saya. Kira-kira senang apa enggak? Senang enggak Bu? Senang. Tiba-tiba temanmu itu tak kasih uang 50.000. Terus kamu masih senang enggak? Kawannya Bu, Kawannya udah ya Bu. THR ini 5.000. Nah, Jessica 50.000. Nah, makanya sama saya dapat 50. Mama udah dapat. Nah, hasil 5.000. Sana Bresco 100. Tapi jadi alhamdulillah. Kami juga 5.000 guys kami Jessica rajin. Dalam waktu. Sudah? Ibu? Nah, ini mana Bu Miana, ada Bu Miana. Oke. Ini kira-kira Bu yang dikasih 5.000 tadi kamu tidak katek kan? Tidak katek kan? Dinjuk kan 5.000 itu gelas syukur kan? Kenapa? 1 menit dapat 50.000 akhirnya kurang senang. Kurang bersyukur. Bu. Ciri khas Semangat penyakit hati kata Nia, kurang bersyukur karena Nia tidak dapat. Jangka waktu lama membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Agak kesal kan dia tadi nak bersih ke ini tadi
ganti dia tadi nyore kawan, tapi dia harus ganti dia terus ini malah rasa bersalah bermaksud rasa dihargai itu kalau cuma terus kehilangan hak dibuat tidak nyaman diasingkan untuk sementara type out. Nah, restitusi yang merestitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Jadi itu jadi tujuan mulia, jadi tujuan itu misalnya kalau datang waktu lalu tujuan mulia untuk kedekatan yang anak-anak, ide dari guru itu tujuan juga. Bukan sih kesal dengan yang anak itu kesal macam bukan yang terus perbedaan hukuman atau konsekuensi dengan restitusi. Beda lagi ini Bu, bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan nama restitusi itu. Terus memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Oh ya, aku yang salah. Terus restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Karakternya yang dibenci, bukan orangnya yang dibenci. Perbuatannya yang salah. Terus restitusi membalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Bukan kita kasih ini ya. Dia ini. Restitusi berarti. Nah, keyakinan kelas ini Bu yang ada di observasi selalu harus ada keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki aturan harus menggunakan helm ketika menggunakan motor? Apa Bu? Tangkap polisi. Keamanan seharusnya keselamatan dan keamanan. Tapi Bu, kalau faktor ini lagi, aku polisi sudah bilang dia tidak yakin kalau pakai helm tadi untuk menyelamatkan dia, karena tidak yakin akhirnya dia tidak pakai helm. Nah, terus ini mengapa kita memiliki aturan 3M untuk menggunakan masker, menjaga jarak menggunakan masker? Kemarin itu jaga kesehatan. Tapi ada yang tidak pakai masker, berarti dia tidak yakin. Terus yang ketiga, mengapa kita memiliki aturan harus datang tepat waktu ketika itu pelatihan? Jangan di dalam ada di sini, terus ya, untuk argumentasi intrinsik kembali ke nilai keyakinan yang lebih memudahkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian aturan-aturan. Bu, udah, Ibu Peng, next part. Itu dia. Memantau peraturan apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Terus manajer, apa yang kita yakini? Nah, tadi balik lagi ke keyakinan Bu. Misalnya anak yang melakukan kesalahan, misalnya aku tadi Bu mukul ini, apa yang kita yakini? Tidak menghormati orang lain Bu. Iya, nah itu langsung. Terus apa yang akan dilakukan? Kita akan terus. Kalau kita tidak kata keyakinan, akhirnya itu tidak ada tolak ukur dan tidak ada visi. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, berarti menghargai diri sendiri. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi berterus gitu. Nah, pernyataan 5 posisi counter. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa Bu? Siapa yang mengatakan? Guru. Ininya siapa yang mengatakan? Guru. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Siapa yang mengatakan? Guru. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Guru. Terus apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Itu dia hukum, pembalasan bersalah. Gurunya ngapain ini manajer? Ini ku deh Bu. Teringat ini Bu tadi jawabannya Bu. Nomor 1 tadi topel, jadi topel. Nomor berapa yang manajer Bu? Salah nomor 1, nomor 2 penghukum, nomor 3 teman, nomor 4 tuh takdir itu baci. Nah, pakai semata deh. Memantau sedangkan stiker bintang.
Nah, Pemantau. Jadilah laporan itu udah jalan sakot. makan kuda lanjut ke Bu. Lanjut kalau Bu udah tinggal ini pernah. udah minum dia. Oke. Nah, segitiga restitusi. Nah, gitu tuh ada 3 macam Bu. Kalau anak melakukan kesalahan itu di segitiga restitusi kapudai. Suatu proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Validasi tindakan yang salah. Misalnya nih, anak itu selalu ngambil makanan bekal temannya. Bagaimana kita akan segitiga restitusi? Validasi tindakan yang salah. Tadi misalnya yang galak ngambil makanan ini siapa? Aira misalnya. Aira, tadi ibu melihat kamu mengambil makanan teman-teman. Kamu ambil satu-satu. Mengapa? Nah, kan semua orang itu ada kebutuhan dan segala macam dari penjelasannya. Terus soalnya lapar Bu. Jadi kebutuhan dasarnya apa? Kita jadi jangan langsung marah. Oh Aira, ada boleh yang ini. Kan? Terus kita ini dulu. Pasti kan semua perlakuan itu pasti ada tujuan. Terus ada yang melatari, ada tujuan, ada motivasinya, terus ada kebutuhan dasar. Jangan lupa kebutuhan dasar sama motivasi, tujuan motivasi. Ada motivasi, ada kebutuhan dasar. Kita ini ke dulu. Soalnya aku lapar Bu. Katanya kan. Kalau dia jawab aku lapar berarti kebutuhan dasarnya bertahan hidup. Kalau kali ida Bu seneng bayar kunjung uang kesel-kesel. Berarti jawabannya Bu kesenangan, senang, jahil tuh seneng gitu Bu. Dapat itu tujuannya Bu, dia tuh seneng bayar dengan reaksi. Terus kalau jawabannya ini, dia apa namanya tuh dagang nasi. Apa? Aku ambil baik katanya. Merampas. Kalau dia merampas, kehendaknya dia jawab, katanya dia udah galang ngasih. Kekuasaan anak itu perlu kekuasaan, penguasaan anak. Kalau anak hobi ngerampas, tapi pas kita tanya dia tidak galak jawab, diem be, pokoknya cadak be lah itu nah. Yo, jawab tidak bersalah. Ya, Ya tidak bersalah dia. yo, jawabnya tuh tadi tuh nanyanya tuh di mana? Ya kita nanya di posisi dia ngambek gitu nah, misalnya deket dia ngambek. Nah, itulah ibu guru tuh tembak di tempat. Panggillah dulu anak tuh berdua sama kita. Ya walaupun sudah berdua, misal ini namanya misal, bukan sini Bu, di sana, nah ceritanya we. Dan itulah sudah dipanggil, ngaku nah ini nih. Tapi budaya udah galak jawab sih tenang. Mana kira-kira Bu? Ditanya udah jawab. Sampai balik pun ada Tidak, yang jawab itu Bu. bukan kita tembak di tempat bukan. Berarti PDKT itu kurang. Kita kan harus tahu latar belakang anak ini kenapa, segala seluk-beluknya kenapa, segala macam itu harus kita selesaikan semua dan harus tahu apa anak tadi. Karena latar belakang. Karena latar belakangnya tuh Bu, istilahnya di rumah ada tuh dibiar ke be. Nah apa dia tuh? Jadi tidak peduli wong tuanya. Nah gitu. berarti kita, kalau seperti itu kebutuhan dasarnya apa? Kasih sayang. Iya, kan kita harus tahu dong kebutuhan dasarnya. Kita harus memahami kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar tadi kan ada kasih sayang, kesenangan, penguasaan, terus bertahan hidup. Apa lagi tadi? Penguasaan, kebahagiaan, rasa dicintai. Nah, terus di situ untuk menanyakan stabilitas identitas. Oh iya, ibu guru dulu lapar juga pernah itu kalau lapar minta ibunya kawan. Nah, kita tidak kalau wong itu juga ada itu kalau ini. Jadi bukan hanya dia yang melakukan kesalahan yang sama seperti itu. Itu namanya validasi tindakan yang salah. Jadi kita harus menganggap wajar dia itu melakukan kesalahan seperti itu. Terus menanyakan keyakinan, kira-kira kalau kita berbuat seperti itu
melanggar keyakinan kita yang mana? Oh, menghormati orang lain, berarti tidak menghormati. Oke, nah ini Bu, kalau cara menstabilkan identitas, mengubah identitas dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah Bu, kita tadi tuh, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Apa cita-citamu? Bagaimana imajinasimu tentang dirimu di masa depan? Kita tanya. Tapi dia loh ini nih ya. Kita ngomong sama anak ini tadi tuh, bagaimana kamu pengennya kamu nanti sama kawan-kawan? Apa ini? Kita tanyakan mereka. Validasi tindakan yang salah. Terus, nah ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita tanya dulu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Oh boleh, kamu tuh marah itu boleh, tapi kamu harus yang sifat baru. Tapi udah boleh lama-lama yang itu tadi kan. Menanyakan keyakinan. Tidak ada manusia yang sempurna, gitu kan? Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa ini, Bu? Ini Bu yang salah, ini Bu. Ibunya si Bu. Apa nih? Nganu kadang tuh dia nangis. Kan ada anak yang nangis di sebelah kita tuh anak yang nangis. Dia nangis. Apa yang ngapain? Dia boleh loh itu. Lah suzon padahal bukan. Nah, kembalikan barang ke tempatnya. Itu aturan Bu ya. Tujuan, nah kita ingin membuat keyakinan. Apa dari kembalikan barang ke tempatnya? Ayo nak barang kayak ini yang salah. Apa tujuan kita nyuruh anak cah itu? Supaya untuk mencarinya tidak bingung. Untuk mencarinya tidak bingung. Terus ada lagi? Biar rapi. Biar rapi. Terus? Biar anak punya tanggung jawab. Betul Winda. Biar anak punya tanggung jawab. Yang namanya keyakinan itu abstrak. Tapi keyakinan, yakin gitu. Keyakinan itu agama Muslim. Agama Muslim, agama Islam misalnya. Kalau yakin tak boleh makan babi, kejimu Anda keyakinan kita tuh. Kejimu Anda. Tapi ketika di hadapan babi, nah dimasak lezat mungkin enggak segala gitu. Nah di aku kebayang mungkin segala. Kriuk. Dipaksa sama wong segala macam gitu enggak galak. Itu namanya. Dilarang mengganggu orang lain. Tujuan keyakinannya adalah kirain namanya nyakat di sini. Apa bilang? Tahu enggak? Kita kan marah kan? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa Bu? Keyakinannya Bu? Kok itu enggak ini? Ya Bu, kayaknya aku disiplin diri. Menghargai orang lain, menghargai waktu. Kenapa kita harus tepatnya? Yang lain ini memberikan hukuman pada orang yang tepat waktu. Kalian dia itu dihukum, merasa dihukum. Kalau kita ini, kalau menunggu orang yang terlambat, kita itu orang yang terlambat itu memberikan hukuman kepada yang tepat waktu. Dilarang melakukan kekerasan. Tujuannya apa? Tujuan keyakinan. Itu keyakinannya apa? Tidak boleh kekerasan. Menghargai, menghormati orang lain, sifat dengan orang lain. Nah Bu, yang kita buat kemarin itu terdengar, terlihat, berperilaku. Nah, untuk yakinnya tuh pasti terdengar seperti apa, terlihatnya seperti apa, berperilakunya seperti apa. Nah, kalau kita tadi meyakini, menghormati orang lain, pasti satu orang berbicara, yuk satu bantu. Kita bisa selesaikan ini bersama. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaklah tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut menyakiti. Terus membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewanya sama kau nih. Lo ini terus ini nak, kan tak baca. Berapa kali nih? Itu membuat anak itu merasa bersalah. Tidak, bukan indah itu Bu. Bukan indah.
banyak ini. Mulai. Terus yang keempat yang membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Misalnya anaknya, aku ngantuk kau. Terus aku capek. Kita yang memberikan alasan kepada dia tidak galak. Tapi itu tapi itu sudah lebih baik dibanding kita ngomong, ada ini ada galak malasnya kau nih. Yo. Terus yang ini menghitung dan mengatur, mengukur kalau memantau. Nah, kalian nih bacain berapa kali baca saja ini. Dihitung dapat stiker, nanti kamu lagi dapat dikasih buku mantau, mengukur. Terus selalu dihitung. Terus kalau ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kalau di manajer apa yang kamu yakini? Kamu mau seperti ini. Jadi dia itu kamu mau mengerjakan anaknya yang tadi yang kita tidak langsung yo kamu capek yo. Kita nanya kamu mau gitu kan dia jangan tadi dia udah galak. Baru kita nanya, jangan kita nebak-nebak berasumsi padahal belum ada pernyataan itu. Oh dia sakit, tapi dia tuh ini sakit gigi padahal tidak, kan kita asumsi kita. Terus guru berkata, kalau kamu tidak ini bu, yang menghadir tadi bu ya, kalau kamu tidak melakukan awas ya, rasakan dia ibu marahi. Tidak balik, terakhir kawan. Gak usah balik kau. Kami ini oke nak kau. Gak usah balik. Terus yang ini nih tidak diajak kau ke sana. Aku ketinggalan. Ketinggalan dan kalau dia nak pentas Oh bika itu bika. Terus yang ini. Ya, kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakan ibu stres. Ibu tuh capek banget ya. Kamu ini, dia tahu-tahu. Udah sekali itu. Ini kan sampai Pak. Jadi tadi nggak salah bu kalau itu. Terus yang ini kalau guru berkata, ayolah nak lakukan demi ibu. Kamu tidak mau, ingat tidak dulu pernah ibu bantu. Jadi ayo ibu bantu kalau dapat. Ibu Teni itu, Ibu Teni. Terus kalau ini, kalau memantau ini apa peraturannya? Anaknya apa nih melakukan sesuatu tapi apa peraturan yang ada peraturan tadi? Tadi ada yang Bu Eli lupain nak ngomong Bu. Ada yang Bu Eli. Ada nggak lo ini? Terus apa yang kita yakini? Kalau kita ini apa yang kita yakini? Apa yang kita bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Misalkan dia ngantuk atau segala macam capek. Udah kamu katanya bu aku nak main sebentar. Yakin kamu mau main sebentar misalnya. Kalau itu kawan-kawannya pengen main juga. Bagaimana kalau selesai? Kan pilihan. Bagaimana kalau kamu mau ini? Terus ini hasilnya bu. Kalau itu yang penghukum tadi hasilnya anak tadi memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Kalau yang pembuat rasa bersalah tadi menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Yang ke posisi teman ketergantungan. Akhirnya tadi tuh ngebur bu, lo mana bu, udah tahu bu, buka tak bu. Itu di teman anak tadi bu, buka tak bu, anu tak bu, tidak boleh bu. Terus yang ini menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau diawasi dia langsung adibu. Padahal anda adibu masih harus itu. Ini menguatkan pribadi. Terus yang ini kaitannya dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Terus murid meletakkan guru dalam dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Ini bu, yang teman nih. Jadi, ibu, misalnya ibu Teni dapatin, siapa yang nolongnya aku? Tergantung anak. Udah bagus berarti gitu tuh. Jadi temanan tadi teman. Tapi sudah lebih baik. Kalau anak sudah ketergantungan seperti itu, tidak bisa. Kalau kita berhalangan hadir, dia tidak semangat sekolah. Karena kita bukan posisi. Terus ini menyesuaikan diri bila
berkecimpung di dunia berkualitas. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi anak-anak nanti tadi tahu, oh aku nih melakukan ini karena aku ingin pinter. Nanti aku baca. Nanti kalau lainnya bisa bisa masuk SD. Nanti itu kalau lain enggak. Tapi tergantung dia dulu. Mana Bu, ice breaking, kasihlah ice breaking Bu. Winda. Ice breaking lah Bu Winda. Ayo siap Bu. Ini. Ayo Ki, apa Ki? Atas bawah. Ayo. prosesnya, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Contoh bentuk keyakinan kelas, Bu. Ini nanti. Ini selalu bersikap positif, selalu bertanggung jawab akan tugas yang diberikan, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, senantiasa membantu. Ini, nah Bu, tadi kan peraturan kelas, terus keyakinan kelas, sudah yakin, jadi lingkungan kita positif. Nah, ini yang kadang tuh tidak kita sadari, kebutuhan dasar manusia. Nah, masih masuk berarti kebutuhan kamu tuh dek bertahan hidup, berarti Bu, kebutuhan bertahan hidup. Jadi dek pertanyaan tadi tuh makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Limoiko nih, ngerti Bu? Oh berarti aku nih siko kebutuhan dasar aku nih ya, yang bertahan hidup. Masih di posisi mana? Tadi kan ada 5 posisi kontrol. Ada yang jadi penghukum, sebagai penghukum, ada yang pembuat rasa bersalah, ada yang sebagai teman, ada yang pemantau, ada yang manajer. Ibu Teni di posisi mana saat ini? Menilai diri sendiri. Nah, menilai diri sendiri kira-kira. Tanah-tanah. Kalau sepertinya teman kayaknya Bu. Ibu Teni teman. Kalau Bu Iki dan Mas. Tadi kan ada kita tahu itu dapat ini mana ada tadi misalnya apa dia nggak dapat kontrol nanti rombongan banyak tadi mantap masih nah Bu kiri-kiri Bu masih di mana Bu guru-guru kita nih bukan apa Bu ada di pemantau teman. Kira-kira dari 5 ikut nih mana yang sering dipakai? Kenyataannya Bu, paling banyak tuh nomor 1 dan nomor 2 penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Itu saat ini gitu tuh.
manajer Bu. Alhamdulillah. Amin. Semoga sukses. Kadang kita itu masih banyak menuntut, bukan menuntun anak. Menuntut anak. Ayo sampai habis, tulislah sampai penuh. Terus ini putih-putih. Anak ini tidak melihat kebutuhan dasar anak tadi aku. Tika itu Bu. Iya. Jadi semoga kita nanti beralih dari penghukum dan pembuat rasa bersalah tadi ke teman, pemantau, lama-lama nanti ke manajer. Amin. Terus yang ini boleh berkata, biarkan saja kalau kita yang menghukum, biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Yo. Jadi Lada ini, lada ngaruh. Itu tadi kamera tadi. Terbiasa. Terus yang ini dia yang kalau kita membuat rasa bersalah tuh anak tuh maaf ya Bu, maafkan ya Bu. Tapi dia ada perubahan tidak? Pokoknya dia merasa benar dia maaf ya Bu. Nah, terus yang ini saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu. Nah kalau dia tidak setuju, awak ini Bu tuh cek ini ya. Nah nuntut dia Bu. Tega Ibu tidak masuk. Tega Ibu cek ini. Nah, kalau ini, kalau memantau, Bu, berapa banyak buku yang harus saya bawa, ya, berapa halaman yang harus saya tulis, itu kalau memantau. Dampak pada murid, ini mengulangi kesalahan, Bu. Ini merasa rendah diri. Ini Ibu, kalau anak yang merasa rendah diri ini, yang nilai itu, dia akan apa? Tidak mandiri. Bukan, bunuh diri. Iya, kalau sering disalahkan. Orang yang sering disalahkan dan dia akan merasa bersalah, dia merasa tidak berguna lagi hidup. Dan sebenarnya dia menjadi. Kalau menghukumi dia laki itu yang bunuhnya. Nah Bu, kalau ini, yo salah terus apa enggak ini? Kamu kita lah pada nampak. Dia menentang. Kalau yang kita membuat anak ini, dia akan menyakiti dirinya sendiri. Gagal akan kita beri. Terus ini lemah, tidak mandiri, tergantung. Nah ini Bu, kalau kita ini tadi selalu membantu. Bu, nah aku udah tahu membuatkan tali sepatu. Dia tahu dia buatkannya. Aku kita dia berdiri. Dia apa namanya ambilnya buku tidak segala macam. Nunggu kaget siap ibu dulu. Makan itu ketergantungan. Bu, bukan Kak, bu, itu salah satunya Bu. Kita kalau gitu tuh tidak ada proses langsung aja buka. Oke, Ibu bantu misalnya sekarang, tapi nanti latihan ya. Bagaimana caranya biar Ibu itu tidak mati terus? Bisa mana kalau Ibu udah KT, kan terus tuh ini mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaikinya. Oh, aku itu ini meniti beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi dia tadi, kalau aku ini nanti akan dapat hadiah, kalau